warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dewi Istianise, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Senangsari Kabupaten Bantul. Di sini saya bersama dengan Ibu Susi Sundari. Beliau adalah guru kelas 2 dari SD Senangsari Kabupaten Bantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Susi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Susi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga kita selalu sehat ya Bu Susi ya. Amin. Ya, oke. Untuk hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu Susi, sebelum besok melakukan supervisi atau observasi pembelajaran di kelas. Oke. Ya, adapun tujuan supervisi pembelajaran untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Ya, sebelumnya hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya. Tujuannya sebagai persiapan awal ya, sebelum melakukan pembelajaran di kelas, dan juga agar nanti Bu Susi lebih percaya diri ya, sehingga nanti akan memberikan pembelajaran yang terbaik untuk siswa. Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang Bu Susi yang akan saya sampaikan kepada Ibu Susi ya. Oke, yang pertama, materi pembelajaran apa yang akan disampaikan Bu Susi besok? Materi yang akan saya sampaikan untuk peserta didik saya yaitu tentang pengukuran. Oke, jadi tentang pengukuran ya. Iya. Oke, baik. Kemudian tujuan pembelajaran apa yang akan dicapai oleh Bu Susi? Ada dua tujuan pembelajaran. Ya. Yang pertama yaitu peserta didik dapat membandingkan berat benda dengan benar. Kemudian tujuan yang kedua yaitu peserta didik dapat mengukur berat benda dengan menggunakan satuan tidak baku dengan benar. Oke, jadi besok yang akan Bu Susi sampaikan ada dua tujuan Iya. ya Bu Susi ya. Baik, kemudian bagaimana area pengembangan yang akan Bu Susi lakukan? Iya. Pembelajaran. Area pengembangannya yang pertama yaitu pengetahuan. Jadi siswa dapat mengetahui tentang berat benda, mana itu benda yang lebih ringan, mana itu benda yang lebih berat. Kemudian yang kedua adalah keterampilan. Jadi siswa nanti akan dibagi menjadi beberapa kelompok, yang di sana nanti siswa akan praktik secara langsung membandingkan berat benda. Jadi bisa mengetahui secara langsung mana benda yang lebih berat, mana benda yang lebih ringan. Seperti itu, Bu Dewi. Oke, jadi area pengembangan yang akan dilakukan Bu Susi Iya. ada dua ya. Iya. Jadi yang pertama tadi pengetahuan, dan yang kedua adalah keterampilan. Seperti itu ya Bu Susi. Kemudian rancangan pembelajaran yang akan Bu Susi lakukan itu nanti akan seperti apa? Mungkin dari strateginya, modelnya, metode pembelajarannya mungkin bisa dijelaskan. Ya, baik. Untuk strategi pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian model yang akan saya gunakan yaitu cooperative learning. Kemudian metodenya yaitu diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Jadi ada 3 nanti metodenya yang saya gunakan. Oke, jadi strategi yang akan Bu Susi gunakan itu adalah pembelajaran berdiferensiasi ya, berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian untuk modelnya menggunakan cooperative learning, dan untuk metodenya yaitu diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Seperti itu ya Bu Susi. Oke, kemudian apa ini media pembelajaran yang akan Bu Susi gunakan untuk pembelajaran pada saat observasi? Ya, baik. Media pembelajaran yang akan saya pakai yaitu hanger atau gantungan baju, kemudian alat tulis, buah-buahan, dan kantong plastik. Jadi nanti untuk praktik bersama ketika pembelajaran di kelas itu nanti dibagi beberapa kelompok, kemudian media tersebut bisa digunakan bersama-sama dengan siswa. Seperti itu. Jadi nanti ada beberapa kelompok ya Bu Iya. Susi. Jadi medianya tadi ada gantungan baju, buah-buahan, kemudian ada kantong plastik, seperti itu ya Bu Susi. Oke. Kemudian kapan ini waktu Bu Susi akan melakukan observasi atau pembelajaran yang sudah Bu Susi sampaikan tadi? Waktu pembelajaran yang akan saya lakukan insya Allah hari Kamis, Bu Dewi. Oke.
berjalannya proses pembelajaran seperti itu Ibu Susi ya. Oke, kira-kira setelah kita melakukan percakapan pra-observasi hari ini, apa yang Bu Susi dapatkan? Ya, saya bisa mendapatkan banyak hal, yaitu saya bisa mempunyai gambaran tentang rancangan yang akan saya lakukan dalam pembelajaran besok, baik itu dari strategi, dari metode, dari media, bahkan dari model pembelajaran yang akan saya pakai. Seperti itu. Oke, jadi semua sudah siap ya, sudah oke ya. Jadi sudah punya gambaran tentang strategi, model, metode pembelajaran yang akan dilaksanakan besok ya Bu Susi. Oke, baik. Terima kasih ya Bu Susi atas waktunya hari ini dan sudah bersedia melakukan percakapan pra-observasi. Besok insya Allah kita akan bertemu lagi pada saat observasi ya, pada hari Kamis seperti itu ya Bu Susi ya. Oke, jadi nanti hari Kamis kita akan melakukan observasi ya Bu Susi, dan nanti juga ada pasca observasi setelah observasi seperti itu. Oke, demikian percakapan hari ini tentang percakapan pra-observasi. Kita akan berjumpa lagi pada saat observasi dan pasca observasi. Dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, baik, alhamdulillah. Oke, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Sikap sempurna. Siap? Berdoa. Mulai. Sebelumnya Bu Susi akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Mbak Bilkis hadir? Hadir. Oke, Mbak Naura? Hadir. Mbak Dinda? Hadir. Mas Habibi? Hadir. Mas Juna? Hadir. Mas Hafiz? Mas Fandi? Hadir. Mas ada nggak ini Mas El? Nggak ada. Oh, izin sakit ya? Masih sakit ya? Ya, Mas Thomas? Hadir. Oke, Mas Ilham? Hadir. Oke, berarti hari ini yang tidak hadir ada Mas El, baru sakit. Kita doakan biar cepat sembuh. Amin. Sebelumnya biar semangat, Mas Hafiz biar semangat lagi. Oke, siap. Anak pintar, anak hebat, clap your hand, clap your hand, clap your hand. Silent please. If you're happy and you know you clap your hand. If you're happy and you know you clap your hand. If you're happy and you know and you really want to show. If you're happy and you know you say happy. If you're happy and you know you say happy. If you're happy and you know you say happy. If you're happy and you know and you really want to show. If you're happy and you know you silent please. Oke, kita siap untuk pelajaran hari ini. Kita ingat terlebih dahulu, minggu kemarin kita sudah belajar matematika tentang materi apa? Oke, pintar, tentang pecahan. Ada pecahan seperempat, ada pecahan berapa satunya kemarin yang kita pelajari? Setengah. Nah, untuk hari ini kita akan belajar materi baru tentang pengukuran. Jadi pengukuran itu ada mengukur berat, ada mengukur panjang, dan juga ada waktu. Nah, hari ini yang akan kita pelajari yaitu mengukur berat. Nanti kita akan membandingkan berat benda. Ada berat yang lebih ringan, ada
ada berat benda yang lebih berat. Lebih berat. Nah, kita nanti akan melihat berat benda menggunakan satuan tidak baku dengan bantuan alat. Ada yang tahu ini apa? Nah, biasanya kalau di rumah ibu kalian digunakan untuk menjemur jeremy, kata Mas Wandi, untuk menjemur baju. Nah, di sini nanti kita akan pakai untuk praktik membandingkan berat benda, mana yang lebih berat, mana yang lebih ringan. Jadi orang, loh kok ada jemuran baju, kita mau jemur baju apa ya? Bukan seperti itu. Jadi nanti kita akan memakai ini untuk membandingkan berat benda. Oke, biar semangat lagi. Tepuk satu, silent please. Oke, siap. Yang pertama yang akan kita bandingkan di sini ada buah apa ini? Ya, siapa yang suka buah nanas? Oh, semuanya ternyata suka, dirujak enak kata Mas Habibie. Oke, kita akan bandingkan dengan buah apa ini? Buah bengkoang. Iya. Karena luarnya kotor katanya Mas Habibie, buah reget katanya. Tapi buah bengkoang. Nah, kita akan membandingkan dengan menggunakan apa tadi? Ya. Yang satu kita masukkan di kresek yang sebelah ini. Nanti yang satunya nanasnya akan kita masukkan di kresek yang sebelah satu. Yuk kita praktekkan dulu. Nanti berat yang mana? Nah, dipegang talinya. Berat yang mana yang Oke, pintar. Yang paling berat adalah buah nanas. Jadi nanti kalimatnya buah nanas lebih berat dari buah bengkoang. Ingat-ingat tadi namanya? Nah, sekarang sudah tahu namanya buah bengkoang. Diulangi, buah nanas lebih dari Oke, pintar. Terus kalau buah bengkoangnya berarti lebih apa? Lebih ringan. Jadi seperti yang kita pelajari kemarin yang di dalam pelajaran bahasa Indonesia ada perbandingan juga. Nah, ini di sini sama, ada berat ada ringan. Nah, yang satunya berat, yang satunya ringan. Kita ulangi dari yang nanas dulu. Buah nanas lebih berat dari buah bengkoang. Buah bengkoang lebih ringan dari buah nanas. Ya, pintar. Jadi ada berat ringan dan yang lebih berat. Ini tuliskan dulu. Yang tadi buah yang sekarang kita akan praktekkan buah mangga lebih titik-titik dari buah apa yang tadi kesukaannya Mas Habibie tadi katanya? Buah yang satunya tadi ya, jeruk. Coba akan kita praktekkan sekarang yang buah mangga dan buah jeruk. Kalau ini sudah sering makan ya, buah jeruk sama
dibuat jatuh. Lebih apa tadi? Lebih ringan dari buah mangga. Jadi ada dua berat, yang satu ada lebih berat, yang satu ada yang lebih ringan. Masih ada yang belum jelas? Semuanya sudah bisa? Oke. Nanti kita akan mempraktikkan dengan membandingkan alat tulis. Di sini nanti ada lem, ada spidol, ada pensil, ada penghapus, ada buku, dan ada penggaris. Nanti akan Bu Susi bagi menjadi 3 kelompok. Oke, jadi nanti masing-masing kelompok Bu Susi bagi alat tulisnya sama banyak. Nanti kalian ukur menggunakan hanger. Ingat, hangernya buat mengukur berat ya. Ini kita menggunakan hanger karena untuk satuan yang tidak baku tadi. Jangan digunakan untuk menghanger baju kalian kata Mas Wahyu tadi. Ibu Jeremy katanya, oh Mas Wahyu. Nah ini nanti kita akan bagi kelompok terlebih dahulu. Nanti langsung duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Oke, sebelum kelompoknya kita bagi, coba silent dulu. Silent please. Oke, tepuk 1. Silent please. Raise your hand. Raise your hand. Oke, konsentrasi dulu. Silent please. Clap your hand. Clap your hand. Silent please. Anak tidak. Oke, kita bagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama nanti ada kelompok 1, Mbak Naura, Mbak Yuki, sama Mbak Bunda. Yang sebelah sini yuk. Ditarik di atas nih Mas. Sudah belum? Yang penting jangan jangan. Jangan buat mainan Mas Hadi, lucu Mas Hadi nih. Ini kan yang kita bandingkan alat tulis. Oke, nanti kita akan membandingkan berat sesuai dengan yang ada di dalam soal yang ada di kertas yang diberikan Bu Susi. Ini kelompok 1. Pakai pensilnya sendiri-sendiri. Kalau dengan bawahnya nanti pakai yang pensil. Silakan dipraktekkan. Diulang. Ya. Ini bukunya. Itu bukunya dalamnya. Nih. Sudah dapat prakteknya belum yang kelompok 1? Sudah dapat belum? Sudah. Mas dari sini. Ya. Sudah ditali itu atasnya. Yang pertama apa ini tentang apa dan apa? Dasar pemerintahnya. Beri tanda tentang pada benda yang lebih berat. Jadi nanti kalau bendanya lebih berat, kalian kasih tanda tentang berat ya. Dimasukkan dulu benda yang pertama itu. Buku, oke, buku. Yang benda yang kedua, pensil. Pegang bukunya ya. Pegang Mas Andi, ambil berdiri aja. Nah, terus pensilnya masukkan ya Mas. Habis. Oke, berarti mana yang lebih berat itu? Oke, berarti ditentang di
Yang soal nomor 2 dipraktekkan dulu, dimasukkan sini lagi kayak tadi Mas Hafi.
kembali ke mejanya masing-masing. Ayo pelan-pelan. Kelompok 2. Ayo kita maju ke depan kelompok 2. Perkenalkan dulu ini kelompoknya siapa saja. Ini dimasukkan dulu. Ya, tuh. Namanya dari siapa saja ini ada Mas Habibie, Mas Juna, Mas Ilham. Oke, silakan. Yang nomor 1 tadi pergantian apa dengan apa? Buku lebih berat. Ah, dari gunting. Nomor 3 dari ya. Ya. Oke, good job, tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Maju ke depan. Perkenalkan dulu kelompoknya. Ada siapa saja ini? Ada Mas Thomas, Mas Wandi, dan Mas Hafiz. Oke, dibaca buku lebih berat dari ya. Yang kedua. Oke, nomor 3. Ya, nomor apa? Ya, yang terakhir. Oke, pintar, good job. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, kembali ke kursinya masing-masing lagi. Sip, tetap duduk di kelompoknya saja. Oke, silent please. Anak pintar, anak hebat. Sip. Selesai kita untuk praktik mana benda yang lebih berat, mana benda yang lebih ringan. Oke, khusus yang tanya dulu. Jadi hari ini tadi kita belajar tentang apa saja? Membandingkan apa? Ini tadi. Pengukuran. Pengukuran apa saja yang sudah kita praktikkan tadi? Ada buah-buahan, ada apa saja lagi? Ya, alat tulis, ada penghapus, ada apa lagi? Penggaris, ada gunting, krayon, ada buku. Terus kita bisa tahu ada benda yang ternyata lebih apa tadi? Ringan, dan ada benda yang lebih berat. Pintar semuanya. Bagaimana perasaan kalian hari ini sudah belajar bersama? Sama? Senang. Oke. Untuk selanjutnya besok kita akan praktik lebih banyak lagi dengan menggunakan benda-benda lain. Oke? Oke, sip. Anak pintar. Siap. Anak hebat. Siap. Ya. Setelah ini adalah jam istirahat. Jadi nanti kalian bisa istirahat. Ingat, buang sampah makanannya di tempat sampah. Kalau makan tidak boleh sambil berdiri, sambil duduk. Kalau minum juga sambil iya. Oke, kita sempurna dulu. Sebelumnya khususnya akan tutup dulu pelajaran hari ini sebelum kalian istirahat. Oke, disimpan dulu di mejanya dulu, tidak apa-apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dewi Istianingsih dari SD Senangsari Kabupaten Bantul, calon guru penggerak angkatan 9. Di sini saya bersama dengan Ibu Susi Sundari dan Bapak Ardian. Ibu Susi merupakan guru kelas 2 dari SD Senangsari, sedangkan Bapak Ardian beliau adalah mengajar praktek calon guru penggerak angkatan 9. Di sini kami akan melakukan percakapan pasca observasi setelah kami melakukan percakapan pra-observasi dan observasi. Ya, Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam Bu Dewi. Ya, Assalamualaikum Pak Ardian. Ya. Bagaimana kabarnya Bu Susi dan Pak Ardian? Alhamdulillah baik. Mohon izin untuk melakukan percakapan ya Pak ya. Ya.
Ya, di sini kami akan melakukan percakapan pasca observasi, begitu ya Bu Susi, setelah kemarin melakukan percakapan pra observasi dan observasi. Baik. Ya, tujuannya melakukan pasca observasi untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah Ibu Susi lakukan. Seperti itu ya Bu Susi ya. Ya, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu Susi setelah melakukan pembelajaran di kelas atau supervisi di kelas? Baik Bu Dewi, terima kasih. Perasaan saya ketika melakukan proses pembelajaran di kelas, saya merasa sangat senang. Alhamdulillah pembelajaran berjalan dengan lancar, anak-anak antusias sangat senang mengikuti pembelajaran. Begitu Bu Dewi. Ya. Jadi perasaan Ibu Susi senang karena pembelajaran juga sudah berjalan lancar, kemudian juga siswa antusias seperti itu ya Bu Susi. Baik, mungkin bisa diceritakan kembali area pengembangan yang dilakukan pada proses pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran apa yang sudah Ibu Susi lakukan di kelas? Iya, baik. Area pembelajaran yang telah saya lakukan, yang pertama yaitu aspek pengetahuan. Dapat dilihat ketika siswa diskusi langsung dengan saya maupun dengan teman di dalam kelompoknya. Kemudian juga bisa terlihat saat siswa mengerjakan latihan soal, yaitu siswa dapat memahami langsung dengan berat benda, bagaimana berat benda yang lebih ringan, berat benda yang lebih berat itu yang mana, bisa mengetahui secara langsung. Kemudian yang kedua, aspek keterampilan bisa terlihat saat siswa melakukan percobaan secara langsung membandingkan berat benda yang sudah disediakan dengan saya, kemudian bisa langsung mempraktekkan dengan teman-temannya di dalam kelompoknya. Seperti itu Bu Dewi. Oke, baik. Jadi Bu Susi sudah melakukan aspek pengetahuan dan aspek keterampilan seperti itu ya Bu Susi. Aspek pengetahuan bisa dilihat tadi dari diskusi dalam mengerjakan KPD, kemudian juga dari soal latihan di akhir pembelajaran gitu ya Bu Susi. Kemudian untuk aspek keterampilan terlihat pada saat siswa praktek secara langsung untuk berat benda. Membandingkan berat benda yang lebih ringan dan berat. Dan untuk langkah-langkahnya Bu Dewi, yang pertama saya menyiapkan perangkat pembelajaran, kemudian yang kedua saya menyiapkan media pembelajaran yang untuk membandingkan berat itu, yang ada hanger pakaian, terus buah-buahan yang saya berikan langsung, terus kemudian ada alat tulis, jadi siswa bisa secara langsung membandingkan berat-berat benda tersebut, kemudian tali yang digunakan untuk menggantungkan hanger pakaian itu untuk membandingkan dua benda antara di kanan dan yang di kiri mana yang lebih berat dan mana yang lebih ringan. Kemudian yang ketiga yang telah saya lakukan yaitu melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan modul ajar yang sudah saya buat. Seperti itu Bu Dewi. Oke, baik. Jadi Bu Susi sudah melalui tahap beberapa langkah ya, dan Bu Susi juga sudah melakukan proses pembelajaran sesuai dengan modul ajar yang sudah Bu Susi buat seperti itu ya Bu Susi. Oke, menurut Bu Susi apakah area pengembangan yang sudah disampaikan tersebut itu sudah terlaksana atau berhasil di kelas yang Ibu Susi kemarin lakukan? Seperti itu. Alhamdulillah sudah berhasil Bu Dewi. Di dalam kelas siswa antusias sangat tertarik dengan pembelajaran tersebut karena bisa mempraktikkan secara langsung menggunakan media pembelajaran yang sangat menarik, walaupun hanya menggunakan hanger pakaian dan buah-buahan serta alat tulis, tetapi siswa bisa langsung mempraktikkan membandingkan berat benda tersebut. Hanya ada satu siswa Bu Dewi yang di situ terlihat kurang aktif ketika di kelas, jadi cenderung lebih diam daripada teman-teman yang lainnya. Seperti itu Bu Dewi. Oke, jadi Bu Susi sudah berusaha melaksanakan pembelajaran sesuai modul ajar, tapi memang ada kendala atau hambatan tadi ya Bu Susi. Ada salah satu siswa yang kurang aktif seperti itu ya Bu Susi. Oke, kira-kira menurut Bu Susi, jadi ketika ada siswa yang tadi kurang aktif ya di kelas itu, masalahnya apa ya Bu Susi? Itu dikarenakan siswa tersebut takut ditinggal pulang sama orang tuanya. Jadi anak tersebut itu masih ditunggu sama ibunya. Jadi ibunya itu kalau duduk di depan kelas, itu anak tersebut bisa ikut bahagia, senang di dalam kelas. Tetapi ketika orang tuanya itu tidak kelihatan, entah itu orang tuanya sedang berada di kantin atau duduknya agak jauh dari depan kelas, anak itu selalu terlihat murung. Nah, saat kejadian waktu di kelas mengajar itu tadi, anak itu tidak kelihatan ibunya duduk di depan kelas, sehingga anak tersebut cenderung diam,
bahkan teman-temannya aktif membandingkan berat benda mana yang tadi yang mana yang ringan mana yang berat, anak itu hanya diam saja seperti itu Bu Dewi. Nanti kalau saya dekati, anak itu baru mulai lagi mau ikut sama teman-temannya. Jadi tapi nanti kalau saya menjauh ke kelompok lain, anak tersebut diam lagi seperti itu. Oke. Ya. Jadi memang siswa itu masih ditunggu oleh orang tuanya Iya, ya Bu Susi iya. ya. Oke. Kira-kira dari yang Bu Susi sampaikan tadi, Iya. mungkin Bu Susi ada solusi agar anak tersebut bisa aktif kembali? Iya. Mungkin? Ya. Yang akan saya lakukan, yang pertama yaitu akan memberikan pendekatan kepada siswa tersebut. Karena apabila siswa tersebut itu setiap saya dekati itu merasa nyaman, mungkin saya bisa menggantikan sosok ibunya di dalam kelas seperti itu. Jadi saya akan selalu memberikan pendekatan sama siswa tersebut, memberikan pengertian-pengertian agar siswa tersebut bisa lebih berani lagi, tidak ditunggu sama ibunya dan bisa aktif ceria seperti teman-temannya yang lain di dalam kelas seperti itu Bu Dewi. Dan yang kedua, saya juga akan memberikan pengertian kepada orang tuanya bagaimana seharusnya dengan anak tersebut seperti itu. Oke. Jadi Bu Susi itu memberikan solusi, memberikan pendekatan kepada siswa seperti itu ya Bu Susi. Kemudian juga Bu Susi akan berkolaborasi dengan orang tua, melakukan pendekatan kepada orang tua, nanti biar anak tersebut bisa nyaman di kelas dan bisa aktif seperti itu ya Bu Susi. Oke, nanti ada upaya nggak nanti kalau sama orang tuanya itu nanti mungkin bagaimana biar siswa tersebut nyaman di kelas tanpa orang tuanya? Iya, nanti saya bisa minta pertolongan kepada Bapak Kepala Sekolah yang lebih mempunyai wewenang di sekolah ini agar bisa lebih memberikan pengertian kepada orang tuanya, biar anak itu bisa lebih berani tanpa harus ditunggu sama orang tuanya. Jadi di kelas bisa aktif ceria seperti teman-temannya yang lain begitu Bu Dewi. Jadi selama pembelajaran agar bisa lebih kondusif lagi, semuanya bisa aktif, tidak ada satu siswa lagi yang diam atau pasif seperti itu Bu Dewi. Ya, jadi nanti butuh bantuan dari kepala sekolah mungkin ya. Nanti mungkin ada beberapa guru mungkin nanti yang juga bisa membantu ya. Nanti bisa minta pertolongan guru. Oke. Terus kira-kira kapan Bu Susi akan melakukan hal tersebut? Akan saya lakukan secepatnya Bu Dewi, supaya siswa tersebut juga bisa secepatnya lebih berani, lebih percaya diri lagi tanpa harus ditunggu oleh orang tuanya. Seperti itu. Oke, baik. Jadi nanti Bu Susi mungkin akan melakukan secepatnya, nanti bisa dibantu sama kepala sekolah dan kolaborasi dengan teman sejawat dan orang tua seperti itu ya Bu Susi. Baiklah Bu Susi. Mungkin dari percakapan pasca observasi ini mungkin Bu Susi mendapatkan kesimpulan apa dari percakapan kita hari ini? Ya, saya jadi bisa mendapatkan solusi dari bagaimana tadi yang anak tersebut yang dulunya pasif, dulunya tidak bisa ceria di dalam kelas, saya bisa jadi mempunyai solusi bagaimana ke depannya seperti itu Bu Dewi. Dan untuk pelaksanaan pembelajaran yang akan datang juga semoga akan lebih baik lagi dengan adanya yang anak tersebut bisa kembali percaya diri, kembali aktif seperti teman-temannya yang lain. Oke, baik Bu Susi, terima kasih ya atas jawabannya. Semoga nanti apa yang sudah Ibu Susi rencanakan terrealisasikan dengan baik seperti itu dan ke depan akan lebih baik seperti itu ya Bu Susi. Dan nanti saya juga pengen mendengar perkembangan selanjutnya yang sudah Ibu Susi lakukan seperti itu ya Bu Susi. Ya, terima kasih ya Bu Susi. Sama-sama Bu Dewi. Oke, baiklah rangkaian supervisi sudah selesai. Dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.